Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di obrolan kita ya. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa waktu lalu saya membaca quote dari Jalaluddin Rumi ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya segala sesuatu dibuat dari cinta gitu. Nah, saya penasaran coba mengulik itu, apa sih maksudnya dari Jalaluddin Rumi itu? Dan setelah beberapa hari perenungan dan pencarian, saya menemukan sesuatu yang relate ya antara penemuan ilmiah dan ilmu-ilmu tasawuf. Jadi teman-teman, eh, hari ini saya akan memandang ilmu tasawuf itu sebagai sebuah ilmu ya, sebagai sebuah ilmu yang dihubungkan dengan ilmiah. Jadi tidak perlu dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual dulu, karena memang ini bahasanya saya larikan ke untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu dibuat dari cinta. Nah, teman-teman, menurut Jalaluddin Rumi, menurut Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dari cintanya. Cinta adalah asal mula segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, ini tentu saja quote ini kan menarik ya teman-teman ya. Saya merasa bahwa beliau ini begitu terkenal di dunia, bahkan di belahan yang bukan Muslim, itu karena quote-quote yang berlandasan pada level kesadaran yang tinggi, yang dihubungkan dengan cinta. Mereka mengira barangkali bahwa ini berhubungan dengan cinta antar makhluk, tapi kalau saya lihat ini uh, lebih berhubungan dengan cintanya pada sang pencipta begitu. Dan uh, saya kemudian coba mencari di pengetahuan ilmiah itu awal penciptaan semesta itu dari apa. Dan kita mengerti bahwa yang sepanjang diketahui oleh empiris secara ilmiah bahwa penciptaan alam semesta itu dimulai dari Big Bang kan begitu ya teman-teman ya. Nah masalahnya apakah Big Bang ini bisa menjelaskan proses cinta dan penciptaan? Nah ini yang kemudian menggelitik pertanyaan ini. Kemudian saya hubungkan dengan database masa lalu, pemahaman-pemahaman saya tentang pembelajaran-pembelajaran tasawuf yang pernah saya dapatkan. Dan akhirnya saya ingat ada satu sumber yang uh, menjelaskan proses penciptaan alam semesta itu menjadi 7 fase begitu. Meskipun sebenarnya fase ini yang disebut sebagai martabat 7 atau tanazul ini, tanazul artinya menurun ya teman-teman ya, dari Tuhan diturunkan untuk bisa dikenal makhluk seperti itu. Ini lebih kepada tingkatan level pemahaman spiritual seseorang ya. Tetapi dalam pandangan subjektif saya, ini justru bisa juga dijelaskan untuk menjelaskan urutan-urutan proses penciptaan alam semesta. Nah, teman-teman, eh, ajaran martabat 7 ini saya kurang tahu asalnya dari mana, tetapi dari sejarah yang kita ketahui bahwa ajaran ini, martabat itu bukan berarti martabat kita manusia, bukan ya. Martabat itu lebih ke level derajat ya, lebih level derajat, lebih ke level tingkatan. Atau saya biasa menyebutnya sebagai fase gitu ya. Dan fase tertinggi tentu adalah Allah Ta'ala, adalah Tuhan gitu ya. Nah, ini terkenal ya di Nusantara, terutama disebarkan oleh Wali Songo yang menyebabkan ini begitu terkenal. Tapi eh, dari catatan yang diketahui, ini di abad ke-17 ini dibawa oleh Samsudin al-Sumatrani. Jadi beliau ini mufti di Kesultanan Aceh, dan ini berdasarkan buku At-Tufat Al-Mursalah ila Ruh An-Nabi karya Muhammad Al-Burhanpuri, seorang sufi dari Gujarat, India. Nah, dari 7 fase itu, teman-teman, ternyata Big Bang itu, kalau yang saya pahami dalam pandangan subjektif saya, itu Big Bang itu ada di fase ke-6, ada di fase ke-6 ya. Nah, ada di fase ke-6, fase manifestasi. Nah, sebelum Big Bang itu apa ilmiah yang dapat diketahui ilmiah? Tidak ada sampai sekarang yang diketahui ujung dari penciptaan alam semesta ini, kecuali secara empiris hanyalah Big Bang saja.
Sebelum itu ke atasnya tidak diketahui. Tapi mereka mengakui bahwa ada kekuatan yang maha cerdas di luar sana yang mengatur ini semua gitu, bukan terjadi dengan kebetulan. Tetapi karena versi ilmiah ini kan membuktikan bukti-bukti empiris yang sometimes bukti-bukti empiris itu adalah bukti-bukti yang bisa dijelaskan logika dan bisa uh, dipahami secara indera begitu. Nah, teman-teman, kadang suatu kebenaran itu kan tidak hanya bisa melulu di indera ya, tidak hanya bisa melulu di sesuatu yang dibuktikan secara kasat mata. Dan ilmu pengetahuan karena konsensus itu masih belum bisa naik ke atas. Tetapi untuk ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual, tentu ini sudah sejak lama ditemukan begitu. Jadi teman-teman, ada 5 fase sebelum fase Big Bang, dan saya akan menjelaskan versi tasawuf yang nanti kita akan hubungkan dengan Big Bang. Jadi fase pertama itu adalah disebut di versi tasawuf itu adalah fase ahadiyah. Versi ilmiahnya nggak ada, masih belum ada. Fase ada ahadiyah ini adalah di mana Allah atau Tuhan itu dalam keadaan sendiri gitu. Dalam keadaan sendiri ya belum dikenali karena belum ada makhluk yang mengenalnya. Jadi Allah Ta'ala itu dalam keadaan sendiri, kita belum mengenal namanya ruang dan waktu, kita belum mengenal namanya informasi, uh, kita belum mengenal materi, kita belum mengenal apapun ya, belum mengenal apapun. Masih belum ada apa-apa. Bahkan kita belum mengenal Tuhan. Tuhan hanya sendiri. Nah, di Tuhan yang sendirian ini disebut fase ahadiyah. Nah, Tuhan kemudian berkehendak untuk dikenali oleh makhluk. Itu sebabnya di dalam tasawuf ada istilah, aku adalah hasanah tersembunyi dan aku ingin dikenal oleh makhluk. Maka aku ciptakan makhluk. Begitu ya, sebuah hadis qudsi. Nah, kemudian supaya bisa dikenal oleh makhluk, dari fase ahadiyah ini maka beliau menurunkan menjadi fase wahdah. Tujuannya apa? Supaya dia ini bisa dikenal oleh makhluk yang akan diciptakannya. Nah, untuk membuat makhluk, bahan bakunya dari apa? Karena tidak ada yang lain kecuali dia sendiri, maka bahan bakunya itu dibuat dari dirinya. Nah, bahan baku yang pertama ini disebut sebagai Nur Muhammad kalau dalam ilmu tasawuf. Nah, Nur Muhammad di fase wahdah ini masih bersifat sangat ketuhanan. Artinya itu ya masih susah dikenali oleh makhluk. Maka diturunkanlah tingkatnya lagi menjadi fase wahidiyah. Fase wahidiyah ini adalah Nur Muhammad yang sudah bersifat kemahlukan ya, teman-teman ya. Nah, di fase wahidiyah ini Nur Muhammad yang bersifat kemahlukan inilah grand design mulai dirancang di dalam benaknya Tuhan gitu. Jadi belum termanifestasi, masih di dalam imajinasinya Tuhan. Nah, di Wahidiyah ini grand design ini dibentuklah berpasang-pasangan Nur Muhammad tadi itu. Misalnya materi dan non materi. Karena segala sesuatu kan proses penciptaannya begitu ya, teman-teman ya. Jadi grand design yang besar itu di fase Wahidiyah di Nur Muhammad yang sudah bersifat kemahalukan, yang bersifat serba dua-dua berpasangan. Nah, kemudian setelah grand design-nya dibuat, turun lagi menjadi fase arwah. Fase arwah ini adalah fase diciptakannya ruh-ruh, fase nanti disiapkannya ruh-ruh oleh Allah sebagai power plant, sebagai sumber daya, sebagai tenaga, sebagai potensi yang akan menghidupi nanti rancangan makhluk-makhluk yang akan diciptakan dari Nur Muhammad ini. Jadi fase arwah ini, arwah diciptakan dari Nur Muhammad yang di fase wahidiyah. Nur Muhammad yang sudah bersifat kemakhlukan. Kemudian diturunkanlah dari fase Nur Muhammad yang bersifat kemakhlukan ini ke fase arwah. Fase arwah ini kalau dalam bahasa subjektif saya menyebut sebagai power plant-nya, sebagai sumber tenaganya, karena semua makhluk itu di dalamnya ada ruhnya, ada arwahnya ini yang menjadi sumber potensi kehidupan bagi mereka. Nah, ini juga masih dalam fase imajinasi ya di power plant ini. Kemudian turun lagi menjadi fase mitsal atau alam mitsal. Nah, inilah master plan atau blueprintnya semua imajinasi Tuhan tentang makhluk yang ada di semesta raya ini nanti seperti apa, itu dibuat. Bahkan ke bakteri yang paling kecil, virus yang paling kecil pun itu sudah dibuat di sini secara lengkap di fase mitsal ini. Jadi
eh, grand design-nya disiapkan, kemudian power plan-nya disiapkan, kemudian master plan atau blueprint makhluk-makhluk yang akan diciptakannya sudah mulai diimajinasikan di fase 1 sampai 5 ini. Nah, kemudian di fase 6 inilah fase manifestasi. Fase terbentuknya materi. Nah, di fase ini atau disebut sebagai fase atsam atau fase jasam atau fase jasad atau fase materi. Nah, inilah Big Bang pertama kali muncul itu di sini. Terjadi ledakan besar yang kemudian dari ledakan besar itu terbentuklah gas-gas yang kemudian mendingin, kemudian terbentuk materi dan terus sampai umurnya sampai sekarang itu ada yang mengatakan sampai 13,8 miliar umur semesta ini. Tapi penemuan terbaru mengatakan ada yang umurnya 26,7 miliar tahun. Nah, setelah fase Big Bang ini terus sampai 26,7 miliar tahun, kita pakai temuan terbaru yang umur semesta dinyatakan 26,7 miliar tahun. Dalam prosesnya kan segala macam terbentuk ya teman-teman ya, sampai akhirnya terbentuk manusia yang sebagai makhluk dengan sel otak tertinggi yang ada di bumi, sehingga dia yang paling cerdas di bumi. Nah, kecerdasan manusia inilah yang mampu memahami keberadaan Tuhan melalui proses-proses pemikiran dia, perenungan dia. Nah, orang yang sampai pada fase ini, fase pemahaman bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, melalui fase-fase ini, menyadari bahwa sebenarnya dia adalah bagian dari semesta raya, bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, Tuhan ada di dalam semesta raya, karena semuanya tercipta dari bahan baku dari Tuhan tadi. Inilah yang disebut sebagai fase insan kamil, insan yang sempurna, insan yang menyadari bahwa dirinya sebenarnya adalah manifestasi dari Tuhan gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat fase-fase ini, Tuhan di dalam menciptakan semesta ini, Allah dalam menciptakan semesta ini membuat satu sistem gitu. Membuat satu mekanisme, suatu sistem yang berjalan dengan sangat sempurna. Jadi mulai dari grand design, power plan, master plan, blueprint, terus sampai proses manifestasi, ini semuanya sudah didesain dengan sangat sempurna, sehingga pada saat terjadi proses manifestasi berikutnya, ini bahkan sudah dipikirkan waktu grand design yang berpasang-pasangan itu, ada materi, ada non materi, sampai di sini di fase misal ini blueprintnya juga sudah disiapkan, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, dan pada saat manifestasi itu juga sudah akhirnya terbentuk manifestasi seperti yang diimajinasikan di fase 1 sampai 5. Nah, sampai di sini kita teman-teman mengerti bahwa sebenarnya semesta kita ini dijalankan dengan mekanisme semesta, kata yang dalam agama saya disebut sebagai sunatullah gitu. Nah, tentu kalau kita memahami ini, tentu kita menjadi lebih mudah mengerti bahwa kalau kita mengusahakan sesuatu dalam kehidupan kita, tentu kita harus mengikuti mekanisme itu. Kalau kita hubungkan dengan kerezekian kemarin di sesi sebelumnya, di video-video sebelumnya, bahwa ada rezeki karena usaha, ya karena mekanisme semesta untuk mendapatkan rezeki itu salah satunya didapatkan dengan cara usaha, cara bersyukur, dan cara berserah, kan seperti itu teman-teman. Nah, dengan memahami ini, mudah-mudahan ini menjadikan kita menjadi lebih mengerti bahwa, oh iya, ternyata memang kita ini memang diciptakan dari cinta. Dari cintanya siapa? Dari cintanya Allah. Karena Allah ingin dikenali oleh makhluknya, maka Allah membuat makhluk itu dari bagian dirinya. Dan itu ada karena cintanya pada makhluk. Dan bahkan kalau kita bawa lebih ke dalam ke sini, surga dan neraka itu pun diciptakan karena cintanya. Surga diciptakan untuk iming-iming supaya makhluknya ini nggak salah arah, supaya melakukan perbuatan baik yang namanya pahala, supaya ujung-ujungnya ke surga. Neraka pun begitu, diciptakan Tuhan untuk menakut-nakuti manusia, supaya nggak salah arah, supaya lari ke perbuatan yang baik. Karena Allah mengerti benar bahwa, Tuhan mengerti benar bahwa manusia itu tipe motivasinya cuma dua. Satu, mengejar sesuatu yang menyenangkan, dan dua, menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau tipe kuda dan tipe keledai, atau tipe surga dan tipe neraka. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita mengerti bahwa benar bahwa ternyata semesta kita itu diciptakan dari cinta, dan kita ini adalah produk-produk cinta. Tentu kalau kita mengerti bahwa kita produk cinta, dan kita mengakses cinta itu dalam diri kita, maka kita akan menjadi makhluk yang
mudah berwelas asih, mudah mencintai sesama makhluk, dan kita menjadi universal. Lalu seperti Jalaluddin Rumi tadi yang begitu dikenal di dunia ini karena puisi-puisi cintanya, karena keuniversal beliau. Nah, di fase ketujuh, kalau di fase keenam tadi di versi ilmiah disebut Big Bang, kalau di versi ketujuh ini insan yang mengenal bahwa dia itu sebenarnya tidak lebih hanya produk dari cintanya Allah, bahwa dia itu sebenarnya tidak eksis, yang eksis sebenarnya hanya Allah, itu disebut sebagai teori holographic universe, bahwa ternyata semesta kita ini adalah hanyalah bayangan gitu, hanyalah uh, hologram dari sesuatu yang maha nyata. Jadi kita ini tidak yang nyata hanya sesuatu yang nyata di atas sana. Begitu menurut teori holographic universe. Dan yang nyata di atas sana, yang maha cerdas, yang maha luar biasa itu kita menyebutnya sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Nah, mengenai hal ini, mengenai teori holographic universe dan bagaimana impact-nya terhadap keseharian kita akan kita bahas dalam versi obrolan kita berikutnya. Jadi teman-teman, hemat saya, sekarang kita mengerti apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi bahwa segala sesuatu diciptakan dari cinta itu, sampai di sini logis dan masuk akal. Bahwa ilmiah belum bisa membuktikan itu bukan berarti tidak masuk akal, tetapi akalnya kita memang belum masuk ke arah sana kalau tidak menggunakan ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual. Baik teman-teman, semoga obrolan kita kali ini menambah wawasan teman-teman dan menambah tambahan database sumber daya pemberdayaan diri yang sudah teman-teman dapatkan dari manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.